tidak usah bersedih hati. Jadi artinya kita lanjutkan pula pada halaman berapa ini? Halaman 18 akhir. Iya. Video dirasa hanya untuk manusia yang terdaftar dan jangan tidak mau terbuka. Dan sekiranya tidak cocok, skip saja kemudian. Jangan lupa tekan. Dan ini juga ditekan. Oke, terima kasih. Hadzib nafsaka bil wahyi. Didiklah dirimu berdasarkan wahyu. Didiklah dirimu berdasarkan wahyu, artinya sesuai dengan petunjuk Tuhan yang sudah disampaikan melalui Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mendidik diri kita berdasarkan wahyu dalam perilaku sehari-hari, dalam mengambil keputusan publik, dalam hal menyangkut hal yang privasi, dalam pergaulan rumah tangga, bagaimana mendidik anak dan seterusnya berdasarkan bimbingan dari Tuhan, yaitu wahyu yang diturunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walakin ya, la tulghi wujudak, sekalipun berdasarkan wahyu, tapi jangan sampai engkau menihilkan dirimu sendiri. Engkau tetap ada, ya, jangan diabaikan begitu saja. Jangan kau batalkan kehadiran dirimu di dunia ini. Artinya tetap engkau eksis. Wala taqtul istiqlalaka, dan jangan membunuh kemerdekaanmu. Jadi jangan berdasarkan wahyu lalu kamu membatasi kebebasan dan kemerdekaan dirimu. Tetap saja merdeka. Ini nanti kasusnya panjang sekali karena sekarang ini lagi viral masalah relevansi ayat-ayat Al-Quran. Setelah mulai banyak dibicarakan apakah ayat-ayat Al-Quran itu masih relevan menjadi petunjuk untuk kita dalam bermasyarakat, dalam negara yang menganut common society, masyarakat sivil semacam ini. Apakah itu masalah potong tangan, masalah rajam, masalah orang tidak sholat dibunuh, orang tidak zakat dibunuh, ya Pak Habib Cinta ya. Ya, kemudian lagi orang pindah agama dibunuh, apakah itu masih relevan? Itu nanti kita bicarakan lebih jauh kalau ada waktu lagi. Yang penting bahwa bagi saya ini menyangkut tentang jangan kau bunuh kemerdekaanmu, independen. Sebagai makhluk yang independen, jangan sampai dimusnahkan. Kau tetap ada. Bagi saya begini aja. Banyak orang menggugat tentang beberapa ayat Al-Quran yang mungkin disebut tidak relevan. Bagi saya, ketika ayat itu diturunkan pada waktu itu relevan pada zamannya. Ya kan begitu? Ya. Nah, akan tetapi dengan perkembangan zaman itu menjadi persoalan. Di sini ada dua pendapat garis besarnya. Yang pertama, setelah letter luck diamalkan seperti itu. Yang kedua, berdasarkan bahwa setiap hukum, setiap sistem undang-undang itu sifatnya adalah kondisional. Jadi satu tatanan kehidupan manusia itu tidak mungkin akan final pada zaman tertentu. Dia akan berkembang bersama perkembangan masyarakat di dunia ini. Oh ya. Seperti tahun 1960-an itu pemerintah Saudi mengeluarkan undang-undang larangan perbudakan tahun 1960. Itu paling terlambat negara Islam membebaskan perbudakan itu. Nah, itu pun atas desakan dari Amerika Serikat. Yang menjadi mediatornya itu Adnan Khashoggi sesungguhnya.
Dari mana Amerika mendesak? Karena Saudi butuh modernisasi persenjataan, perlu pembangunan ekonomi dan sebagainya yang bisa membantu Amerika. Amerika bilang saya bantu, tapi syaratnya satu, perbudakan di negara kamu dibebaskan dulu, karena ini bertentangan dengan kemanusiaan. Sebegitu hebatnya negara Saudi membebaskan perbudakan, ternyata oleh masyarakatnya didemo. Di demo itu dasarnya wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Disebutnya negara kafir. Jadi maksudnya gimana? Bagaimana kerajaan melarang perbudakan padahal Tuhan tidak melarang perbudakan? Jadi maksudnya bagaimana? Jadi menurut Tuhanmu perbudakan boleh gitu? Ini kan jadi persoalan. Nah ini maksudnya jangan sampai membunuh kemerdekaanmu sebagai manusia, ya. Berdasarkan firman Tuhan, tetapi jangan sampai membunuh kepribadianmu sendiri. Di Indonesia juga sama. Karena terlalu banyaknya korban-korban bergelimpangan di kalangan perempuan, ditinggal pergi oleh suaminya, diceraikan sewenang-wenang. Karena dalam fikihnya hak cerai itu sepenuhnya di mulut lelaki. Betul Kang Sidney? Dengan bergurau juga sah, betul nggak? Saya cerai. Apa yang terjadi? Korban-korban perempuan di depan mata saya bergelimpangan oleh hidung-hidung belang, laki-laki yang tidak bertanggung jawab, kawin lagi, bosan dicerai lagi, kawin lagi, korbannya terlalu banyak. Nah, tahun 74 pemerintah Indonesia, masih Orde Baru ya, itu mengeluarkan undang-undang perkawinan atau pernikahan, di mana mencabut hak cerai dari mulut suami diserahkan kepada pengadilan dan diproses. Di demo juga. Bagaimana melarang sesuatu yang tidak dilarang Tuhan? Oh jadi maksudnya itu adil gitu. Jadi suami menceraikan sesuka-suka dia, ya. Hak perempuannya di mana? Hak perempuan tidak diperhatikan. Nah ini menjadi persoalan, dari persoalan. Sebetulnya kasus tentang relevansi Al-Quran untuk kehidupan modern semacam ini pernah terjadi juga pada zamannya Menteri Agamanya itu Munawir Syadzali. Ya, asalnya masukannya dari saya juga sih, bahwa dalam warisan itu laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1. Pada zaman tertentu dan diturunkan di suatu tempat tertentu di Mekah pada abad ke-7, perempuan separuh laki-laki itu sudah luar biasa hebatnya. Yang tadinya perempuan tidak dapat hak waris. Bahkan istri suami pun itu diwaris oleh anak-anaknya. Dan perempuan tidak mendapatkan hak apapun. Diberi setengah waktu itu sudah hebat secara gradual. Betul nggak? Kita tidak menyalahkan Al-Quran, tidak. Bahwa yang terjadi dulu abad ke-7 seperti itu. Itu artinya Kanjeng Nabi memperjuangkan hak perempuan yang tadinya tidak dapat apa-apa, ya secara gradual diberi separuh dulu, kan seperti itu. Ya, kenapa demikian? Ya karena kondisi masyarakat di Arab waktu itu, perempuan tidak punya peran sosial apapun, 0. Tinggal di rumah, dikunci dan tidak boleh keluar rumah, tidak boleh dagang, tidak boleh nyetir mobil, tidak boleh naik motor, tidak boleh. Bahkan sholat berjamaah pun seorang perempuan harus mendapat izin dari suami. Betul Kang Sidney? Nah, difikirnya begitu. Jadi pantaslah laki-laki 2, perempuan 1. Nah di Indonesia orang perempuan ikut kerja enggak? Di sini wakil bupatinya perempuan, betul? Di Indramayu bupatinya perempuan, di Karawang bupatinya perempuan, dan di Indonesia pernah bupatinya perempuan, menteri-menteri juga banyak perempuan, dan banyak perempuan penghasilannya lebih besar dari laki-laki, dan banyak laki-laki yang tidak ngasih nafkah kepada perempuan, betul nggak? Kemudian juga anak-anak perempuan ketika kita sedang sibuk atau repot, yang membantu mengasuh adik-adik atau anak-anak kita yang masih kecil itu anak laki-laki atau anak perempuan?
Yang belanja ke pasar, yang masak, yang nyuci piring. Anak laki-lakinya kemana? Main tepel-tepelan. Ternyata anak perempuan lebih banyak memberikan kontribusi terhadap ekonomi orang tua. Ya kenapa dibaginya perempuan separuh dari laki-laki? Tidak mungkin Tuhan tidak adil dong. Nah itu asalnya saya cerita dengan Bapak Munawir Syadali. Dulu kita bersahabat, Allah rahamu, semoga Allah mengampuni beliau. Beliau pernah berkata di atas mimbar bahwa ayat-ayat tentang waris itu tidak relevan, diserang. Iya kan? Kalau saya mas tidak mengatakan ayat Quran tidak relevan, begitu dong, enggak. Hanya saya bertanya, adilkah perempuan dapat separuh? Itu aja persoalannya. Iya kan? Dan bagi saya ini penting sekali karena kita mengikuti wahyu, tapi itu kita juga jangan membunuh kemerdekaan kita. Itu maksudnya seperti itu supaya jelas. Lanjut, anta laka ta'mun. Kamu punya rasa sendiri, khasun yang khusus buat kamu, walaunun khasun dan warna yang khusus buat kamu. Ya, wa nuriduka anta, aku ingin engkau tetap engkau sebagai engkau. Aku ingin kamu tetap sebagai kamu. Ya, bilau nikah dengan warnamu, hada yang ini, wa ta'muka hada dan rasamu yang ini. Li'annaka khuliqta hakada, karena engkau dicipta seperti itu. Ya, wa arafnaka hakada, dan juga kami tahu engkau adalah seperti itu. La yakun ahadukum imma'ah, jangan sampai ada di antara kamu yang mencela, yang apa namanya mencela itu? Ya, angel bahasa Indonesia pun, enak bahasa Jawa, yang pelin-pelan gitu. Jadi artinya bahwa setiap manusia punya kepribadian berbeda, punya kecerdasan berbeda, warna kulit berbeda, bahasa berbeda, agama berbeda, kecerdasan berbeda, semuanya berbeda. Tuhan tidak pernah menciptakan dua manusia yang sama. Sekalipun kembar siam yang mirip-mirip tetap beda, tidak ada yang sama. Jadi artinya bahwa kita ini tidak usah membandingkan diri kita dengan orang lain. Karena kamu kulitnya hitam, melihat orang yang kulitnya putih, kamu sedih lagi. Ya Allah, kenapa kau ciptakan kulitku hitam seperti ini? Enggak usah. Ya sudah, hitam juga hebat kok. Yang giginya boneng, jangan kecil hati. Ya kan, melihat giginya ibu bupati yang cemerlang seperti itu, nggak usah sedih hati. Bonengmu itu bawa rezeki. Betul nggak? Akhirnya jadi populer karena bonengnya. Kalau nggak boneng nggak populer dia. Mengerti maksud saya? Dan ini sengaja dibuat oleh Allah berbeda-beda supaya rame. Itu, terimalah apapun pemberian Allah dan kau tetap punya keistimewaan tersendiri. Setiap manusia punya keistimewaan sendiri dan punya daya tarik sendiri yang disebut dengan sex appeal. Saya nanya kepada teman saya yang ganteng, kok ceweknya nggak cantik? Saya bilang, kamu kelilipan apa? Apa yang kelilipan katanya? Segitu cantiknya, Menurut kamu cantik sekali. Dia punya mata yang sudah disetar oleh Tuhan sehingga tertarik dengan bentuk perempuan seperti itu. Ning leban dia, ning bokong aja. Ya, ada sesuatu yang menarik dan bisa melupakan semuanya. Ya, jadi itu terima saja. Bahkan Allah membuat manusia bermacam-macam, agama bermacam-macam, suku bermacam-macam. Itu artinya untuk membuktikan Allah hebat. Makanya wa min ayati wa min ayati ikhtilafu alwanikum. Di antara tanda-tanda kebesaran Tuhan adalah perbedaan warna kulit kamu. Wa ikhtilafu alsinatikum, dan perbedaan bahasa-bahasa kamu. Jadi kita oleh Allah
ingin diberi kesenangan di alam dunia supaya jangan menjenuhkan, makanya dibuat berbeda-beda. Kalau ibu-ibu pergi ke kebun binatang ke Ragunan, bayarnya 50.000 ya, 60.000. Setelah masuk di dalam isinya kunyuk kabeh. Enak nggak? Nggak enak dong. Ya anak kunyuk, anak ketek, anak cemera. kan lengkap jadinya. Kan jadinya enak. Ini kita nikmati, bukan kita akhirnya bersedih hati, salah paham dengan enak. Jadi Bapak sekalian, bahwa orang yang tidak menghargai kemajmukan, tidak menghargai pluralitas, berarti sama dengan menolak tanda-tanda kebesaran Tuhan juga sebetulnya. Iya. Innan nasa fi tabaihim, manusia dalam tabiatnya asbahu bi'alamil asyar, sama dengan pohon-pohonan, ya. Ulwun, ada yang manis, wahamidun, ada yang kecut, ya. Kemudian tawilun, ada yang tinggi pohonnya, ada yang qasirun, ada yang pohon yang pendek, wahakada, dan selanjutnya. Falyakunu, ya sudah, biarkan saja seperti itu. Ya udah, begitu terus gimana? Fa'in kunta kal mauzi, kalau kamu seperti pisang, fala tatahawalau ila safarjal, nggak usah berubah jadi apa namanya, jambu, nggak usah, ya udah jadinya pisang itu. Itu menerima apa adanya. Li'anna jamalaka wa qimatuka, karena keindahanmu dan harga dirimu nilaimu, antakuna mauzan, yaitu ketika engkau sebagai pisang, ketika engkau seperti pisang seperti itu. Inna ikhtilafa alwanina, sesungguhnya perbedaan warna kulit kita, wa alsinatiha, dan perbedaan bahasa kita, wa mawahibina, dan bakat kita, wa qudratina, dan keterampilan kita, itu semuanya min ayatil bari, sebagai tanda-tanda kebesaran Tuhan. Fala tajhad ayatihi, janganlah engkau membangkang, menolak ayat-ayat Tuhan itu. Nah, ini yang jadi persoalan ketika kita ini tema besarnya tidak usah bersedih hati, ternyata kita dalam keseharian itu selalu bersedih hati. Jadi malam ini kita ngaji bagaimana caranya engkau tidak bersedih hati. Terimalah kemajmukan, gitu. Terimalah apa saja pemberian Tuhan kepadamu dan syukurilah. Saya ingin menyampaikan beberapa pesan atau apa ya, rumusan-rumusan khusus. Apa sih yang menyebabkan kita selalu sedih, selalu hidupnya tidak nyaman, kadang-kadang ada kecemasan? Enak nggak begitu tuh? Orang sedih tuh enak nggak? Makanya lahap nggak? Tidurnya nyenyak nggak? Itu beban. Ya kenapa kau pelihara kesedihan ini? Cobalah buang. Bagaimana cara buangnya? Bagaimana kita bisa melepaskan kesedihan? Nah, salah satu tanda seseorang itu dicintai Allah dan tanda orang itu mencintai Allah, salah satunya rasa sedihnya dihilangkan oleh Allah. Makanya inna awliya Allahi la khaufun alaihim, waliullah itu tidak punya rasa sedih. Artinya betapa bahagianya kekasih Allah karena sudah tidak lagi bersahabat dengan rasa sedih. Mau nggak Bu? Pengen nggak kita hilangkan semua rasa sedih kita? Satu, jangan suka memperbandingkan dirimu dengan siapapun. Ini yang menyebabkan kita menjadi sedih, menjadi galau, menjadi tidak nyaman, karena kita selalu membandingkan diri kita dengan orang lain. Ketika rumahmu gubuk, engkau nyaman-nyaman saja kok. Tidur, lelap, makan, lahap, badan sehat, rezeki banyak,
Sejak apa engkau mulai tidak nyaman hidupnya ketika tetanggamu membuat rumah gedung yang mewah sekali, yang harganya 50 miliar? Engkau bersedia hati, kenapa rumahku seburuk ini? Dikokonin siapa sih rane banding-banding apa wong sejen? Disuruh siapa? Jangan membandingkan. Orang yang berjalan kaki, dia bahagia, alhamdulillah badan sehat, berolahraga, ke pasar jalan kaki, mau kemana pun jalan kaki, badannya sehat. Tapi kenapa engkau mulai menangis? Karena engkau melihat orang naik sepeda. Enak banget ya sepeda, sekali goes 5 meter, goes 5 meter. Perang sira lepol. Iya kan, nyampe-nyampe, nangis lagi. Nanti setelah engkau punya sepeda juga sama, akan nangis juga ketika engkau melihat orang naik motor. Dan seterusnya, setelah engkau punya motor, kamu masih nangis juga ketika melihat orang naik mobil. Jadi itu, jadi selagi engkau masih memperbandingkan dirimu dengan orang lain, itu salah satu penyebab engkau hidupmu tidak nyaman, selalu kekurangan seperti itu. Nah, tetapi juga saya bisa mengerti ketika ada orang menganjurkan bandingkanlah dirimu jangan dengan orang yang di atasmu, walakin qarin nafsaka mandunaka, bandingkanlah dirimu dengan orang yang ada di bawahmu. Betul enggak? Orang yang naik mobil akan sedih juga ketika melihat orang yang punya pesawat terbang. Coba lihat orang yang pakai motor, dia seneng kan? Alhamdulillah, gue mah nggak basah ke hujan tuh. Itu yang naik motor kebasahan. Yang naik motor juga akan senang ketika yang dibandingkan dengan orang yang naik sepeda. Yang naik sepeda akan senang juga dibandingkan dengan orang yang jalan kaki. Senang juga kalau membandingkan orang yang gempor, yang pakai roda. Yang pakai roda masih senang juga melihat orang yang sudah terlentang di atas tempat tidur. Yang terlentang di atas tempat tidur pun masih senang juga, masih bisa makan sendiri. Itu di sebelahnya yang pakai impus dan seterusnya. Oke, itu nggak ada masalah. Tapi yang saya maksudkan di sini adalah bukan membandingkan dirimu dengan orang lain dan bukan membandingkan dirimu dengan dengan orang lain, baik seatas kamu apa sebawah kamu. Tetapi yang baik itu adalah membandingkan dirimu dengan dirimu sendiri, jangan dengan siapapun. Maksudnya apa? Membandingkan dirimu dengan hari ini dengan hari yang kemarin. Itu yang paling penting, yang membuat engkau jadi maju, ya, bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan masa lalu, ya kan, menatap masa depan yang lebih berani lagi adalah ketika engkau memperbandingkan dirimu dengan dirimu sendiri, dirimu hari ini dengan dirimu yang kemarin. Hari ini saya sudah bisa bikin rumah, alhamdulillah. Kemarin dulu saya masih ngontrak. Seneng nggak? Seneng. Dulu dagangan saya laris, sekarang tidak laris. Ngenes nggak? Lain ngenesnya membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Kalau membandingkan orang lain, muncul energi negatif yang nanti bisa muncul keinginan menghancurkan orang lain. Rasa hasud itu akan menyebabkan kita hidupnya tidak punya keinginan, tidak punya program. Orang hasud itu hanya ingin menghancurkan orang lain. Dia tidak suka ada orang lain lebih senang dari kita. Tetapi kalau kita membandingkan diri kita dengan diri kita sendiri di masa yang lalu, dulu laris kan tidak laku. Nah, kita akan terdorong mengoreksi diri, introspeksi, ya, menganalisa lagi kenapa daganganku tidak laris. Itu yang jadi persoalan. Nah, makanya ini yang jadi persoalan seperti ini. Satu hal yang menyebabkan kita tidak ingin memperbaiki diri
Karena kita terlalu fokus ingin mencapai tujuan. Padahal keberhasilan kita itu 50-50. 50% menggapai cita-cita, 50% memperbaiki kesalahan-kesalahan kita. Memperbaiki kesalahan adalah merupakan keberhasilan juga. Paham nggak?